Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال الحديث العشرون hadis yang ke-20 Al-haya'u minal iman, malu adalah merupakan bagian daripada iman. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari, yang mana beliau mendengar Nabi SAW bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya manusia-manusia dahulu telah mengalami, telah menerima, telah menyimak apa-apa yang dibicarakan oleh nabi-nabi terdahulu. Artinya sebelum Nabi Muhammad, para nabi-nabi dan rasul-rasul itu, mereka itu sering mengatakan apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amr al-Ansari. Uqbah bin Amr al-Ansari adalah merupakan sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar, berarti penduduk asli kota Madinah. Wahum al-Aus wal Khazraj. Sedangkan di dalam tubuh kelompok Ansar itu terdiri dari dua suku. Terdiri dari dua suku. Ansar ini bukan suku. Ansar ini bukan suku. Ansar ini adalah kelompok atau golongan. Ada muhajir, ada ansar. Muhajir itu bukan suku tapi kelompok. Kelompok orang yang hijrah ikut dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Sedangkan ansar adalah orang-orang sekelompok yang mereka itu bersedia menyambut Nabi, menolong Nabi, dan kemudian melancarkan segala apa yang menjadi misi Nabi SAW. Dalam tubuh kelompok Ansar itu ada beberapa suku. Di antaranya adalah suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini dulu sering berperang. Ndak akur, perang terus kerjaannya. Maka datangnya Nabi SAW kemudian menyatukan mereka, menyudahi perselisihan atau pertikaian di antara mereka. Nah, kenapa kaum Ansar itu dinamakan Ansar? Karena mereka itu menyambut dan menolong Nabi serta orang-orang yang hijrah bersama Nabi. Asal kata daripada nasara yansuru. Nasara yansuru.
waj'alna minan nasirin, dan jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang menolong. Allah memiliki sifat yang namanya nasir. Apa artinya? Sebaik-baik yang maha menolong. Ya khairan nasirin, wahai yang sebaik-baik yang maha menolong atau memberikan pertolongan. Al-Badri nisbatu ila Badrin. Al-Badri nama beliau ini ya Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, nisbatnya yaitu kepada tempat terjadinya perang Badar. Mahallun al-waqa'ah al-masyhurah allati hiya awal waqa'ah. Perang Badar kapan terjadi? Bulan suci Ramadan. Perang Badar itu terjadi bulan suci Ramadan. Jadi mereka para sahabat mengalami perang Badar itu tatkala mereka itu diwajibkan juga berpuasa. Qatala an-nabi fiha al-musyrikin wa qad hadara Aqabah kama dhahaba ilaihi al-Bukhari wa Muslim. Wa kana adaduha ahluha radhiyallahu ta'ala anhum 313. Perang Badar itu kenapa dinamakan perang Badar? Pertama, karena terjadi di daerah yang namanya Badar. Jadi kalau misalkan kita ziarah ke tanah suci, ya, maka antara Mekah dan Madinah itu ada namanya daerah Badar. Daerah namanya Badar. Cuman kita jarang dibawa ke tempat ini. Yang lebih sering itu kita dibawa ke mana? Ke Uhud. Betul. Kemudian ke Masjid Quba. Ya, Quba ya, bukan Kubah. Masjid Quba. Jadi jangan dianggap masjidnya orang tabligh. Ya bukan, tapi Masjid Quba, bukan Qubah. Yang sering dibawa kita itu ke daerah tempat apa namanya Masy'aril Haram, seperti Padang Arafah, kemudian Muzdalifah, Mina, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di antara itu ada yang namanya Wadi Muhassir. Apa itu Wadi Muhassir? Tempat di mana Allah menghancurkan Abraha dan sekutu-sekutunya. Itu namanya Wadi Muhassir. Terbentang antara dua jalan. Dia tuh di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Sekarang sudah jadi jalan. Maka ketika melewati tempat tersebut, kita tidak dianjurkan untuk berlama-lama. Kenapa? Karena tempat tersebut pernah Allah turunkan azab kepada Abraha dan sekutu-sekutunya. Makanya kita tidak dianjurkan ya untuk berlama-lama berada di tempat yang Allah pernah turunkan azabnya. Khawatir murkanya Allah itu masih ada. Tapi kita dianjurkan tempat yang diturunkan oleh Allah berkahnya untuk berlama-lama di situ. Seperti tempat-tempat yang dipakai oleh para nabi-nabi untuk bermunajat, seperti Baitul Maqdis, ya, kemudian Bethlehem tempat kelahirannya Nabi Allah Isa, kemudian Bukit Tursina tempat munajatnya Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Itu kita dianjurkan berlama-lama, berzikir, solat 2 rakaat, memanjatkan doa. Kenapa? Karena tempat tersebut turunnya berkah. Perang Badar ini jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu berjumlah 313 orang. Terdiri dari baginda Nabi, 4 khulafaur rasyidun, dan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Allah Ta'ala memuji, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsira biidznillah. Ghalabat fi'atan katsira biidznil wallahu ma'as sabirin. Ya, betapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak. Golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak. Biidznillah. Ya, sebab apa? Sebab izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diberikan kemenangan? Innallaha ma'as sabirin, karena mereka termasuk golongan orang-orang yang sabar. Sabar dalam menyebarkan dakwah. Sabar dalam mengajarkan agama Islam. Sabar dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan
kemenangan. Bayangkan, jumlah 313 melawan berapa? Melawan sebanyak ribuan orang. Mendapatkan kemenangan. Kalau kita hitung di atas kertas, ya, mungkin satu orang harus melawan tiga orang. Dan ini hitungan di atas kertas tak akan menang. Apa yang menyebabkan kemenangan? Kemenangan itu disebabkan oleh karena ketaatan mereka kepada Rasul, ya, otomatis ketaatan mereka kepada Allah, sehingga Allah berikan yang namanya pertolongan. Pasukan Badar ini, ya, memiliki keunggulan. Keunggulan. Di antaranya apa? Mereka adalah orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah. Di antaranya adalah basyarahum Mustafa bil jannah. Ini yang ikut perang Badar, kata Nabi, kalian semua masuk surga. Kalian semua masuk surga. Basyarahum bil jannah. Wa qatalat ma'hum al malaikah. Sehingga ketika perang Badar itu terjadi, apa? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bantuan. Bantuannya berupa apa? Berupa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa da'at lahum bil ma'rifah, ya, maka kemudian mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Dikatakan oleh sebagian para ulama, anna du'a inda dzikrihi mustajabun. Sesungguhnya berdoa menyertakan nama korban perang Badar akan dikabulkan oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan tawassul. Ini dimasukkan dengan tawassul. Ya. Tawassul itu meminta kepada Allah melalui perantara. Dan ini diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering tawassul dengan nama-nama nabi-nabi yang lain. Para sahabat juga bertawassul melalui Nabi, sekalipun Nabi hidup maupun sudah wafat. Dan begitu juga sama halnya dengan hal ini, ya, bertawassul itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Termasuk sering kita ini tawassul kalau sakit ke dokter. Betul. Sebenarnya yang menyembuhkan itu dokter apa Allah? Allah. Ya, tapi Allah titipkan yang namanya kesembuhan itu melalui tangan para dokter. Ya, dokter yang memberikan resep, dokter yang memberikan obat, dokter yang menyuntik, yang memeriksa dan sebagainya. Ya. Maka ini dalam bab tawassul diperbolehkan. Karena kita menyadari kita ini termasuk orang-orang yang lemah. Barangkali doa kita tidak mampu menembus langit, maka kita bertawassul melalui orang-orang soleh, orang-orang mulia. Maka diceritakan, haka an ba'dhum annahu qala. Sebagian para ulama mengatakan, katabtu asma'hum wa hafidtuha. Saya tulis nama-nama perang Badar itu, ya. 313 orang ditulis. Dari nama Nabi Muhammad sampai namanya Syukrat, yaitu seorang pembantu Nabi SAW. Maka kemudian semua nama saya tulis, saya hafalkan. Wa kuntu as'alullahu bihim al-fatha aqiba kulli salatin. Dan setiap habis salat, nama-namanya saya baca dan saya sebutkan hajat saya. Apa kata beliau? Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap hajat-hajat saya yang saya sertakan nama-nama korban perang Badar. Itu salah satu keunggulan nama-nama perang Badar. Maka kemudian kelebihan yang lain apa di antaranya adalah fama kuntu asma' syai'an illa hafidtuhu. Tak kala saya menyebut nama-nama ahli perang Badar, setiap saya mendengarkan sesuatu langsung saya hafal. Wala nazartu syai'an illa fahimtuhu. Dan tidaklah saya melihat sesuatu kecuali saya memahaminya. Wala ja'altu yadi ala ra'sin maridin wa talautu asma'ahum biniyatin khalisah illa syafahu Allah Ta'ala. Dan tak kala saya sebutkan nama-namanya, kemudian saya jadikan tangan saya ini menyentuh bagian yang sakit, maka bagian yang sakit itu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan perang Badar. Sehingga dikatakan oleh Nabi, la yadkhulan nar ahadun syahida badran. Tidak akan masuk ke dalam api neraka
mereka yang wafat di dalam perang Badar. Ya, itu keutamaan perang Badar. Wa dhahaba al-jumhur ila anna Aqabah al-madhkur lam yashhadu hadhihi al-waq'ah wa inna nusiba ila Badrin li'annahu sakanaha wa nazal Kufa wa ibnatay biha daran wastukhlifa 'alayha wa kana yaqulu bainama ana adribu ghulaman li fasami'tu sawtan min khalfi i'lam ya Aba Mas'ud marratain. Sesungguhnya perawi hadis ini ada yang mengatakan, ya, sebagian para ulama ada yang mengatakan dia tidak ikut dalam perang Badar, hanya saja dia berasal dari tempat terjadinya perang Badar. Ya, jadi dari para ulama itu terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan Uqbah bin Amr ini, periwayat hadis ini adalah yang ikut perang Badar karena namanya Al-Badri. Tapi sebagian ulama mengatakan, oh enggak, dia tidak ikut perang Badar. Ya, dia tidak ikut perang Badar, hanya saja ya dia itu berasal dari tempat di mana terjadinya perang Badar. Kayak misalkan ada orang di sini namanya Siamat Mandor. Mandor. Apakah dia ikut perang Mandor? Tidak. Apakah dia korban perang Mandor? Tidak. Karena dia tinggal di Mandor. Betul tidak? Ya kan? Misalkan kayak di Penogoro. Apakah dia termasuk orang yang ikut berperang di Penogoro? Tidak. Tapi dia berasal di tempat yang terjadinya perang, yaitu di Penogoro. Makanya masyhur disebut dengan pahlawan di Penogoro. Nah, hadis ini, periwayat hadis ini meninggal di kota Madinah. Tapi ada yang mengatakan juga meninggalnya di kota Kufah dan seterusnya. Nah, beliau meriwayatkan hadis bahwasanya hadis ini ya juga sering disampaikan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Para nabi dan para rasul dahulu sering kali menyampaikan hadis semacam ini. Apa bunyi hadisnya? Inna mimma adrakan nas min nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Berarti menunjukkan ya enggannya seseorang itu melakukan sesuatu karena memiliki rasa malu. Yang pertama yang harus kita perhatikan tentang sabda Nabi ini, yang pertama memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ya sesungguhnya setiap orang harus memiliki rasa malu. Bukan saja rasa malu terhadap manusia, tapi harus memiliki rasa malu terhadap yang menciptakan manusia, yaitu Allah. Orang kalau ada di dalam dirinya malu kepada Allah, maka dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Ya, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Berbeda dengan ketika orang itu malu kepada manusia. Orang kalau malu kepada Allah, dia tidak akan melakukan hal tersebut sekalipun tidak dipandang oleh manusia. Orang kalau sudah malu kepada Allah, dia tidak akan melakukan hal tersebut sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Tapi yang kedua, ada orang yang tidak mau melakukan hal tersebut karena takut dilihat oleh manusia. Namun ketika tidak dilihat oleh manusia, dia melakukan. Berarti dia tidak malu kepada Allah. Ya, kita yang mana? Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita yang pertama. Bukan malu karena kepada manusia, tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bukti daripada bahwasanya Allah memiliki sifat basir. Apa itu sifat basir? Maha melihat. Ustaz, apa sih bukti kalau Allah itu maha melihat? Sesungguhnya Allah memiliki sifat yang namanya basir, melihat. Melihat di sini bukan sebagaimana kita. Kita ini melihat, tapi melihatnya kita ini terbatas. Baik umur maupun tempat. Contoh, saya bisa tidak melihat yang ada di ujung gang, tidak bisa. Karena tertutup dengan tembok. Dan waktu penglihatan saya ini terbatas tidak? Terbatas. Kapan? Ya sampai Allah tentukan.
Ya, mungkin di usia 40 sudah mulai rabun, betul tidak? Di usia 50 sudah mulai minus. Di usia 60 sudah mulai tidak jelas. Adapun Maha melihat Allah tidak terbatas kepada tempat, ruang maupun waktu. Mau kapanpun, mau dimanapun, Allah Maha melihat kita. Logikanya begini. Ada orang yang tidak mau maksiat, dia ajak temannya maksiat, ya diajak temannya maksiat. Yuk kita minum yuk. Tidak ada yang tahu kecuali ente sama ana saja, sudah aman. Ya, tidak ada yang tahu. Terus temannya tidak mau, tidak. Loh kenapa? Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Loh di mana Allah? Kok bisa melihat kita? Ya, ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Nah, di sini kata para ulama Asy'ariyah, logikanya bagaimana seorang hamba itu merasakan dan mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha melihat. Ya. Ketika seseorang itu tidak mau melakukan kemaksiatan dengan alasan Allah Maha melihat apa yang dia perbuat, berarti menunjukkan bahwasanya benar adanya sesungguhnya Allah itu ada. Kalau dia tidak meyakini Allah itu ada, niscaya dia akan melakukan kemaksiatan. Sekarang kita mau takut sama siapa? Kita beli dengan uang kita, kita mabuk tidak ganggu orang lain, yang mabuk kita, yang rugi juga kita. Tetapi kenapa kita tidak mau mabuk? Sekalipun kita punya uang, sekalipun kita mampu, sekalipun kita tidak merugikan orang, karena dalam diri kita ada rasa khawatir dan takut kepada Allah. Inilah yang disebut dengan rasa malu. Malu kepada Allah. Malu itu bagaimana? Apakah karena kita dilihat oleh manusia? Enggak. Manusia melihat kita tidak 24 jam. Manusia melihat kita, mengawasi kita tidak bisa setiap waktu. Tetapi yang Maha mengetahui dan yang Maha melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ceritanya. Suatu kali Sayyidina Umar bin Abdul Aziz melihat ada seorang pengembala. Ada seorang pengembala dan pengembala ini adalah budak. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz datang bertanya kepada budak tersebut. Ya, padahal Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pada saat itu sudah menjadi khalifah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bertanya. Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Wahai pengembala, ya, mau enggak kambing kamu semua ini saya beli? Ya. Ini kambing kamu bukan? Bukan. Kata pengembala bukan kambing saya. Punya siapa? Punya tuan saya. Terus mau enggak saya beli? Enggak boleh katanya. Saya enggak boleh diperjualbelikan karena saya diperintahkan untuk mengembala saja. Lalu apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Sudah, saya beli harganya lebih tinggi daripada pasaran. Terus kamu bilang kepada pemilik, kambingnya dimakan serigala. Bilang aja kambingnya dimakan serigala. Beres. Pemiliknya tidak tahu kan? Ya. Apa kata budaknya? Kata budak yang pengembala ini, ya, pemilik memang tidak mengetahui dan tidak melihat, tapi Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Dan saya tidak bisa menyembunyikan ini dari Allah. Maka ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tahu, beliau menangis. Ya, melihat bagaimana kadar keimanan seorang budak kepada Allah, ini masih budak statusnya, mengalahkan keimanan seorang yang merdeka kepada Allah. Ya, itu seorang budak. Diceritakan juga, ya, kalau saya tidak salah di zaman Nabi Allah Musa atau zaman Nabi Allah Daud. Pada suatu kali murid-muridnya Nabi Allah Musa atau dan Nabi Allah Daud ini, ya, diuji oleh Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Musa. Diuji bahwasanya masing-masing di antara muridnya ini diperintahkan untuk membawa
seekor burung. Dan kemudian Nabi Allah ini memerintahkan untuk menyembelih burung tersebut di tempat yang tak diketahui oleh siapapun. Maka kemudian berpencar, 3 muridnya ini berpencar. Yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Akhirnya 3-tiganya kembali. 2 kembali dengan keadaan burungnya itu sudah disembelih. Sementara yang satu datang dengan keadaan burungnya itu masih hidup, tidak disembelih. Maka yang 2 ini ditanya oleh Nabi Allah, ente sembelih di mana? Saya sembelih di belakang gunung, di belakang bukit. Tidak ada orang, tidak ada yang tahu. Kalau kamu, saya sembelih di tempat yang paling jauh, tidak ada yang tahu. Kamu kenapa tidak dipotong burungnya? Apa yang ketiga ini menjawab? Ya, tidak ada tempat yang aman bagi saya. Karena dimanapun saya menyembelih, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat dan Maha mengetahui. Di sini menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia Maha mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat. Ya, inilah logikanya ketika orang itu beriman kepada Allah, merasakan dan mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat. Ini sering kita alami. Sering kita alami. Nah, kalau kita mau melakukan kemaksiatan, dalam hati kita itu bergejolak. Betul tidak? Dalam hati kita itu bergejolak. Ya Allah, kira-kira ini Allah ini tahu enggak ya? Pasti nanya lagi, kira-kira ini Allah tahu. Udah pasti tahu. Sudah pasti tahu. Yang kira-kira ini kalau manusia, kira-kira bos saya ini tahu enggak ya kalau saya menyembunyikan catatan ini? Nah, kalau manusia barangkali antara tahu dengan tidak, antara mengetahui dengan tidak. Tapi kalau Anda mempertanyakan Allah, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kira-kira ya, bos saya ngelihat enggak ya kalau saya ini lebihkan ukurannya? Loh, kalau misalkan manusia antara mengetahui atau tidak, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti Maha mengetahui. Idza lam takhsha 'aqibatal layali wa lam tastahi fasna' ma syi'ta faf'al ma tasha. Apabila engkau tidak khawatir terhadap dirimu untuk keluar di malam hari, maka apa kata para ulama, kata penyair, walam tastahi faf'al ma tashna. Dan apabila engkau tidak tidak malu menanggung resiko daripada sesuatu yang engkau perbuat, maka lakukan. Gambarannya apa? Gambarannya adalah rasa malu. Tolak ukurnya di rasa malu. Artinya ketika orang melakukan apa yang dia inginkan, tanpa memperdulikan penilaian manusia, maka berarti rasa malunya itu sudah tidak ada. Kita bisa melihat orang gila. Orang gila itu melakukan apa yang dia inginkan. Dia mau telanjang, dia ngomong sendiri, dia makan sampah, dia ganggu orang, dia tidak peduli. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa malu di dalam dirinya. Maka kita tak ubahnya seorang yang gila apabila di dalam diri kita tidak merasakan bagaimana Maha melihat dan mengetahuinya Allah. Maksiat, tidak peduli dia. Ya, depan orang dia maksiat dan lain sebagainya. Ya. Jadi kemarin malam Senin saya itu diundang oleh salah satu jamaah. Ini peringatan juga buat yang nak ngundang saya, ngajak saya makan. Jadi bedakan kalau kita ngajak makan ustaz tu dengan ngajak makan kawan. Beda. Bukan artinya saya ini milih-milih, tetapi setidaknya kita ini kalau sudah mengetahui hukum, maka kita membatasi. Karena kita takut kepada Allah. Ya. Jadi diundang saya, Pak Ustaz, habis kajian nanti kita makan sama-sama. Ada hajatan apa? Saya mau tanya dulu. Ya.
Takut pula nanti dibilang nomor saya tembus Pak Ustaz. Wah, ngeri saya. Ya kan? Saya tanya, ada hajat apa? Tidak ada Pak Ustaz, makan-makan ya. Benar nih. Bukan karena dapat arisan, bukan Pak Ustaz. Bukan karena mau umroh, pulang umroh, bukan. Tidak ada makan-makan ya Pak Ustaz. Ya sudah makan-makan. Disuguhi. Ternyata gang tu ditutup. Kita makan di tengah gang. Ya Allah, saya bilang, cobalah makan di masjid ya, daripada nutup gang orang mau lewat susah, ya kan? Mau gimana lagi? Udah digelar itu yang namanya terpal dan sebagainya. Akhirnya keluar sate dan sebagainya. Makan saya. Cuman saya melihat kayaknya ada orang non di sini. Ada orang non. Makanan udah telanjur saya ambil nih. Udah saya makan, namanya sate kambing. Kan? Kayaknya ada orang non, saya bilang. Ya. Saya tanya, itu orang kita bukan? Bukan. Dia yang masak. Bukan Pak Ustaz, dia bantu-bantu aja. Aduh, tambah tak enak saya. Mau bantu-bantu, saya bilang. Akhirnya saya berdiri, ngambil sambal kan. Saya tanya, Bu, yang masak siapa? Oh, yang masak ini Pak Ustadz, saya bantu-bantu aja. Biasa di sini kayak begitu Pak Ustadz. Oh ya, tapi saya husnuzon saja, mudah-mudahan dia bantu saja, bukan dia yang masak, ya kan? Akhirnya tidak lama, suaminya dia ini, udah saya ngeliat tuh udah lain penampilan, penuh tatonya, apanya penuh, matanya sipit, bawa air 1 kerat, berat letak, dibagikan, air kemasan, air kaleng. Saya lihat, mereknya apa? Bukan Sprite, bukan Coca-Cola, bukan 7-Up. Hah? Sekali saya lihat Green Sand. Waduh, saya bilang. Ya, walaupun 0, tapi saya ragu. Ya kan? Betul enggak? Karena bir bintang ada juga yang 0%. Ya. Jadi, aduh, Green Sand, saya bilang. Udah, saya lihat saja kan. Tidak ada label halalnya malahan. Tidak ada label halalnya. Umumnya ada label halal. Oh, yang aqua saya ada label halalnya, betul tidak? Le mineral itu ada label halal. Saya ambil aqua. Jadi green sand-nya saya kembalikan. Apa kata yang suaminya ini? Pak Ustaz, tidak apa-apa Pak Ustaz, tidak ada alkohol katanya. Langsung saya sanggah, bukan tidak ada alkohol, karena tidak ada label halalnya. Langsung diam dia. Nah, yang saya mohon maaf, yang saya kesalkan pada saat itu, ini jamaah pengajian ini bilang, tidak mabuk kok katanya. Tidak mabuk katanya, minum aja. Maksud saya, Allah, saya bilang. Di sinilah, mohon maaf Pak ya, rasa takutnya kita kepada Allah itu kurang dalam hal itu. Masalahnya bukan mabuk atau tidak mabuk, karena merek ini dulu identik dengan minuman, betul tidak? Betul? Kemudian dijadikan sebagaimana kemasan minuman biasa. Tapi kalau memang dijadikan kemasan minuman biasa, kenapa tidak ada label halalnya? Itu pertanyaannya. Dengan entengnya sebagian mengatakan, oh tidak mabuk kok, tidak haram. Kalau mabuk baru haram. Loh, siapa bilang? Ya, siapa bilang? Memang patokannya adalah yang memabukkan itu adalah khamar. Tapi segala jenis minuman-minuman yang mereknya itu adalah khamar, itu semuanya haram. Betul enggak? Semuanya haram. Ya. Semuanya haram kalau yang sifatnya itu adalah khamar. Di situ dalam diri saya itu, ya Allah, prihatin saya. Umur sudah semakin tua, tapi tingkat takutnya kepada Allah itu kan seakan-akan tidak ada. Semestinya kita takut. Yang semacam ini tinggalkan. Walaupun tidak tertulis ada alkoholnya, karena meragu. Ada green sand, ada air putih, ya kita pilih air putih. Betul enggak? Karena air putih ini tidak ada perselisihan. Betul? Kita pilih yang selamat. Ngapain kita pilih green sand? Ada lagi orang tua samping saya 2 orang. Ya, umurnya udah 74 Pak. 74 umurnya. Udah mau saya colet.
Enggak usah Pak Ustaz. Bukan enggak usah lagi, balikkan Pak, saya bilang gitu. Akhirnya, Pak Ustaz, enggak ada alkoholnya tulisan. Enggak bakal Pak ditulis ada alkoholnya Pak, saya bilang. Saya bilang, setidaknya kita menjaga diri kita supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram. Nah, disinilah rasa malu kepada Allah itu penting. Maka sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Ya, bukan artinya karena ini tidak memabukkan jadi boleh, bukan. Kita khawatir ya, karena kita tidak ada yang bisa memastikan hidupnya kita ini sampai kapan. Betul? Hidupnya kita ini sampai kapan? Begitu kita habis minum itu, dicabut nyawa kita. Bagaimana? Ya, dicabut nyawa kita. Walaupun kita habis melaksanakan salat Isya. Kan di awal sudah saya jelaskan hadis tentang niat. Seorang muadzin, tukang azan, hari-harinya azan, lihat ada wanita cantik. Ternyata dia agamanya Nasrani. Dikawini dengan tujuan apa? Habis kawin masuk Islam. Nikah dengan cara Nasrani. Begitu dia mau ngumpul dengan istrinya malam pertama, naik tangga jatuh meninggal. Meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Karena kita tidak tahu ajal kita, Pak. Karena kita tidak tahu ajal kita. Apalagi dengan santainya dia ngomong, udah, tidak apa-apa, tidak mabuk, ini saya minum. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya di dalam diri kita itu tanamkan bahwasanya kita itu memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam hal-hal yang baik tidak boleh malu. Dalam hal-hal yang baik tidak boleh malu, kayak sedekah, kemudian sholat, zikir, tidak usah malu. Kenapa ente tidak ke masjid? Malu saya nak ke masjid. Kenapa malu? Ini adalah baik. Malu itu apabila kita melakukan keburukan. Yang tentunya itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk menjaga sikap malu kepada Allah agar kita tetap istiqomah dan tetap tidak lalai dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, apa penyebab timbulnya rasa malu dan bagaimana untuk menimbulkan kepercayaan diri kita agar kita tidak merasa malu? Mungkin mohon perjalanan Pak Ustaz dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu kepada Allah dikarenakan semua yang kita dapati sekarang ini dari Allah. Allah menciptakan kita, Allah menghidupkan kita, Allah memberikan kita nyawa. Kemudian Allah memberikan kita kenikmatan, Allah memberikan kita rezeki. Maka andaikan semua ini menjadikan kita itu maksiat, berarti kita itu tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, misalkan kita nganggur, diajak orang kerja, udah kerja saja sama saya daripada nganggur. Kerja kita, digaji. Tapi di waktu-waktu kerja kita sering sering main. Kerjanya tidak serius, tidak jujur, dan yang sebagainya. Ya, kira-kira kalau ketahuan ini malu tidak kita? Malu tidak kita? Malu. Itu kalau ketahuan baru malu. Kalau tidak ketahuan kita tidak malu. Betul? Itu kepada manusia. Tapi kepada Allah tidak ada istilah ketahuan dengan tidak ketahuan. Sudah pasti ketahuan. Di sini rasanya kita itu malu kepada Allah. Makanya ada seseorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya ini tidak bisa meninggalkan kemaksiatan. Tidak bisa saya sudah berusaha tapi tetap saya ini tidak bisa meninggalkan kemaksiatan. Kata Imam Hasan Al-Basri, engkau boleh maksiat dengan 3 syarat. Apa yang pertama? Kau boleh bermaksiat di tempat yang tak diketahui oleh Allah. Yang kedua, kau boleh bermaksiat tapi dengan syarat engkau tidak boleh makan daripada karunia Allah. Yang ketiga, engkau boleh maksiat tapi ingat engkau maksiat bukan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah.
Apa orang ini jawab? Orang ini jawab, kalau begitu ya semuanya saya diberikan oleh Allah. Tidak ada tempat yang aman dari Allah. Makanya jangan maksiat kalau engkau malu kepada Allah. Menumbuhkan rasa malu kepada Allah adalah dengan menyadari bahwasanya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Jelas? Sudah? Sudah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis qudsi adalah berbeda dengan Al-Quran. Hadis qudsi itu yang mana lafadznya daripada Nabi, maknanya dari Allah. Itu hadis qudsi. Lafadznya dari Nabi, disebutkan oleh Nabi. Tapi maknanya dari Allah. Seperti apa? Seperti hadis qudsi yang kita ketahui. Ya, di antaranya apa? Man dzakarani dzakartuhu wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairu min mala'i. Barang siapa yang mengingatku maka aku mengingatnya. Barang siapa yang mengingatku di kala sendiri maka aku mengingatnya di dalam diriku. Barang siapa yang mengingatku, kata Allah, di saat dia berada di tengah orang-orang ramai, maka aku akan mengingatnya di depan para malaikat. Makna mengingat di sini bukan sebagaimana kita. Ingat berarti ada kalanya ingat, ada kalanya lupa. Itu manusia. Kalau Allah maknanya mengingat di sini bukan Allah itu ada sifat lupa, enggak. Tetapi maknanya adalah di saat kita mengingat Allah, maka Allah akan memberikan pahala. Betul? Allah akan angkat derajat. Di saat kita melupakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak akan memberikan kita itu pahala. Atau bahkan kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita itu dosa atau hukuman. Makna dan lafaz. Yang membedakan ini makna dan lafaz. Adapun Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah. Jadi Nabi itu tidak mengubah. Yang turun dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juga yang disampaikan Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak diubah oleh Nabi. Adapun kalau hadis, maknanya dari Allah. Jadi Allah ilhami Nabi ya dengan makna, kemudian ketika menyampaikannya lafadznya itu dari Nabi. Jadi seperti gini, ada orang nitip omongan kepada kita. Tadi ada pesan dari Ustaz Sobirin. Apa tuh? Pokoknya beliau bilang tuh beginilah maksudnya. Jadi yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang. Tidak bisa persis, betul tidak? Tidak bisa persis. Pernah tidak kita nyampaikan omongan dari orang itu persis dengan apa yang disampaikan oleh orang? Tidak. Tapi kita bisa menyampaikan itu secara global. Itu perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Sama-sama maknanya dari Allah, berbeda hanyalah lafaz. Maka lafzuhu min Nabi Muhammad wa ma'nahu min Allah. Dan membedakan hadis qudsi dengan Al-Quran adalah dari segi lafaz. Adapun hadis qudsi lafaznya dari Nabi, sedangkan Al-Quran lafaznya dari Allah. Sudah? Yang kedua, ya, kalau hadis qudsi dibaca tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Kita baca hadis qudsi tidak dapat pahala. Tapi kalau kita baca Al-Quran dapat pahala. Setiap huruf diganjar oleh Allah dengan 10 kebaikan. Sementara hadis qudsi tidak. Hadis qudsi tidak. Oke? Yang ketiga, perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, kalau kita membaca Al-Quran diawali dengan a'udzubillah atau bismillah. Sementara hadis qudsi tidak. Tapi hadis qudsi tetap
mencantumkan qauluhu ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pertama, setelah itu qala Allah Ta'ala. Berarti ada dua qal di sini yang disertakan. Qala an-nabi dan qala Allah Ta'ala. Kenapa harus pakai dua, Ustaz? Ya, kan hadis qudsi ini lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Sedangkan kalau Al-Quran itu mutlak dari Allah. Makanya kita mengatakan qala Allah Ta'ala. Jelas? Oke. Yang keempat, Al-Quran sudah jelas. Bagaimana kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran dari Al-Quran. Sementara hadis qudsi tidak ada di dalam Al-Quran. Dia di luar daripada Al-Quran. Jelas Pak ya? Langsung dari Rasulullah. Dan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat. Hanya saja ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi daripada Al-Quran. Karena sahabat tahu, oh ini Al-Quran, oh ini hadis qudsi. Kenapa Al-Quran itu dibukukan oleh para sahabat di zaman khilafah Sayyidina Utsman? Bukan karena khawatir saja para huffaz Al-Quran itu meninggal, tetapi untuk membedakan mana Al-Quran, mana hadis qudsi. Ketika sudah dibukukan 114 surah dan sekian ribu ayat, dikunci, cerek, tidak ada lagi yang baru atau ketinggalan, ini tidak dimasukkan ini, oh ini lupa, tidak ada lagi. Berarti di luar daripada itu bukan Al-Quran, bisa jadi hadis qudsi. Jelas Pak Haji? Iya. Ia memang ditulis, artinya sampainya hadis itu ke kita itu tetap melalui jalur perawi. Hanya saja di situ dijelaskan hadis qudsi dengan disertakan qala Allah Ta'ala. Setelah qala Nabi dicantumkan qala Allah Ta'ala. Bapak bisa buka di Google contoh hadis qudsi, pasti Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman begini. Nah, berarti mencantumkan dua. Hah? Apa? Kenapa? Oh iya, derajat hadis qudsi itu sahih. Cuman hadis qudsi ini ya jarang sekali dibukukan dalam suatu kitab. Ya, kecuali memang ada para ulama yang fokus ya membahas hadis qudsi seperti Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Saya ada kitabnya 4 jilid. Al-Ahadits Al-Qudsiyah, kumpulan hadis-hadis qudsi. Kumpulan hadis-hadis qudsi. Jadi di situ kita bisa membedakan mana hadis qudsi, mana bukan. Ya. Dan hadis qudsi ini tidak ada yang lemah, semua rata-rata kuat. Rata-rata kuat. Jadi apa? Tingkatan hadis qudsi lebih tinggi daripada hadis yang lain karena maknanya dari Allah. Hanya saja lafadznya daripada Nabi Muhammad. Sedangkan hadis makna dan lafadznya itu daripada Nabi. Sudah? Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.